iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi al-waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal aswa'a amin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalul waraqi fil mustaraki, adapun contohnya kekeliruan menyangkut lafal mustarak. Qaulus Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ialah dawuhna pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi mas'alatil mukrahi 'alal qatli, tentang masalahnya orang yang dipaksa untuk membunuh, dipaksa ditekan untuk membunuh. Kalau kamu tak membunuh, justru kamu yang akan saya bunuh misalnya. Imam As-Syafi'i berpendapat yalzamuhu al-qisasu, wajib kepada mukrah al-qisasu, apa qisas. Li'annahu, karena sesungguhnya mukrah mukhtarun adalah mukhtar. Wa yaqulul Hanafiyu, dan berkata siapa Al-Hanafi. Al-Hanafi berarti orang penganut mazhab Hanafi, bukan Imam Hanafi. Kalau imamnya sebutannya Imam Abu Hanifah. La yalzamuhu al-qisasu, tidak wajibhu kepada mukrah al-qisasu, apa qisas. Li'annahu, karena sesungguhnya mukrahun adalah mukrah, wa laisa, dan tidak ada mukrah di mukhtarin, itu mukhtar. Ada perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanafi tentang orang yang dipaksa membunuh. Menurut As-Syafi'i tetap wajib diqisas. Alasannya karena mukrah itu adalah mukhtar. Menurut Al-Hanafi tidak diqisas karena mukrah itu bukan mukhtar. Mukhtar itu apa? Mukhtar itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul dari ikhtara. Ikhtaru yakhtaru ikhtiaran fahuwa mukhtarun wa dzaka mukhtarun. Isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya sama, fahuwa mukhtarun wa dzaka mukhtarun. Tapi asalnya berbeda. Kalau dijadikan isim fa'il asalnya mukhtayirun. Kalau dijadikan isim maf'ul asalnya mukhtayarun. Tapi mukhtarun yang di sini ini isim fa'il, ya kan? Kenapa kok tetap diqisas menurut As-Syafi'i? Karena mukrah itu adalah mukhtar. Kenapa menurut Al-Hanafi orang mukrah itu tidak diqisas? Karena mukrah itu tidak mukhtar. Alasannya, lalu mukhtar itu apa artinya? Wa yakadu ad-dihnu la yanbu anit tasdiqi bil amrayn, dan hampir saja akal pikiran itu tidak enggan untuk percaya dengan dua hal. Hampir pikiran kita itu mau menerima dua hal, mukhtar dan tak mukhtar. Wa anta ta'lamu anna at-tasdiqa bid-diddaini muhalun, sementara kamu itu tahu dan yakin bahwa tasdik mempercayai dua hal yang berbeda, yang berlawanan, adalah muhal. Tidak mungkin dalam waktu yang sama dia mukhtar tapi dia tidak mukhtar, kan tak mungkin.
Wa tara al-fuqaha yata'askaruna fihi, dan kamu melihat orang-orang ahli fikih itu tersandung dalam soal tasdik biddain ini. Wala yahtaduna ila hallihi, dan mereka tak mendapatkan petunjuk untuk mencari solusinya, untuk memecahkan persoalan tasdik ini. Bingung fuqaha ini. Kenapa itu terjadi? Wa inna madzalika, dan hanya saja adapun hal itu, di anna lafdzul mukhtari, karena sesungguhnya lafaz al-mukhtar itu mustarokun adalah mustarok, memiliki pengertian lebih dari satu. Katanya As-Syafi'i, maknanya mukhtarun adalah begini, sementara menurut Hanafi maknanya mukhtarun adalah begitu. Idh qad yaj'alu lafdzul mukhtari muradifan li lafdzil qadiri, karena kadang dijadikan apa lafaz al-mukhtar itu searti dengan lafaz al-qadir. Kadang diartikan, dipandang sebagai sinonim, memiliki arti yang sama dengan orang yang qadir, berkuasa, mampu. Wa musawiyan lahu, dan setara dengan al-qadir. Idza qubila, bila mana dibandingkan apa al-mukhtar, billadzi, dengan orang, la qudrata lahu, yang tiada kemampuan, lahu bagi ladzi, tak mampu, alal harakati al-mawjudati, atas gerak yang ada, kal mahmudi, seperti orang yang diusung. Lafal al-mukhtar itu kadang dianggap muradif dengan qadir. Kapan dianggap muradif? Kalau dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak punya kemampuan, seperti orang yang diusung. Kalau dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak punya kemampuan, ya mukhtar itu disebut qadir, mampu, punya pilihan. Mukhtar artinya kan punya pilihan. Fayuqalu, maka dikatakan, hadza ajizun mahmudun. Hadza, adapun orang ini, ajizun adalah tak mampu, mahmudun yang diusung. Mau jalan tak bisa, akhirnya diusung. Wa hadza qadirun mukhtarun, sementara adapun orang ini adalah kuasa, mukhtarun, dan mukhtar, punya pilihan. Wa yuradu bil mukhtari, dan dimaksudkan dengan mukhtar al-qadiru, siapa orang yang mampu, alladzi yaqdiru, yang mampu atau yang berkuasa, mampu alal fi'li wa tarkihi, untuk melakukan dan tidak melakukan, wa tarkihi wa tarkil fi'li. Wa huwa, adapun mukhtar dengan makna seperti ini, shadiqun alal mukrahi, adalah mengena kepada orang yang dipaksa, pada orang yang dipaksa. Jadi kadang mukhtar itu diartikan sebagai orang yang punya kemampuan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Kalau maknanya mukhtar seperti ini, maka mukhtar adalah shadiqun alal mukrahi, bisa mengena kepada orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu kan punya pilihan kan. Kalau kamu, ayo kamu bunuh si A. Kalau kamu tidak melakukannya,
Justru kamu yang akan saya bunuh. Orang itu kan mukroh. Apakah itu mukhtar? Mukhtar kalau dengan pengertian punya pilihan. Punya pilihan antara membunuh tak membunuh, kan mukhtar namanya. Wa qad yu'abbaru bil mukhtari, dan kadang-kadang diungkapkan dengan kata mukhtar. Diungkapkan aman apa tentang orang yukhalla yang dibebaskan, fistimali kudratihi di dalam menggunakan kemampuannya, kekuasaannya aman, wadawai dzatihi dan dorongan-dorongan zatnya aman. Fala tuharraku dawaihi min kharijin, maka tidak digerakkan apa pendorong-pendorongnya, motivasi-motivasinya tidak digerakkan min kharijin dari luar dirinya, murni dari luar dirinya. Wa hadza yakdibu 'alal mukrahi, kalau yang ini tidak ngena kepada orang yang dipaksa. Yakdibu 'alal mukrahi, kebalikannya yasduqu 'alal mukrahi ya. Yasduqu 'alal mukrahi, mengena atas orang yang dipaksa. Yakdibu 'alal mukrahi, tak mengena kepada orang yang dipaksa. Kadang-kadang mukhtar diartikan orang yang punya kebebasan ya. Mau bertindak apapun dia bebas, mukhtar namanya. Kalau maknanya mukhtar seperti ini, ya mukroh jelas bukan mukhtar ya. Kan tidak punya kedewasaan, pilihannya hanya ada lebih. Wa nakiduhu, adapun kebalikannya aman. Wa huwa annahu laisa bimukhtarin. Wa huwa, adapun nakid ialah bahwa sesungguhnya mukroh itu bukan mukhtar. Yasduqu alaihi adalah mengena atas mukroh. Faidan, dengan demikian sadaqu alaihi, mengena alaihi atas mukroh, annahu apa sesungguhnya mukroh, mukhtarun adalah mukhtar, wa annahu dan bahwa sesungguhnya mukroh laisa bimukhtarin, itu bukan mukhtar. Artinya kalau dengan demikian bisa saja mukroh itu dikatakan mukhtar, dan bisa juga mukroh itu dikatakan ghairu mukhtar. Walakin, namun bisa ayakuna mafhumul mukhtari al-manfiyu, dengan syarat harus ada apa pengertian mukhtar yang dinafikan, ghairu mafhumil mukhtari al-musbati, selain pengertian mukhtar yang ditetapkan. Artinya bisa saja mukrah disebut mukhtar dan bisa disebut mukroh bukan mukhtar, tapi menurut pengertian yang berbeda. Ketika dikatakan mukroh itu mukhtar, berbeda maknanya mukhtar ketika dikatakan mukroh ghairu mukhtar. Mukhtarnya Imam Syafi'i dan mukhtarnya Imam Hanafi tidak sama. As-Syafi'i mengatakan al-mukrahu yalzamuhu al-qisasu di annahu mukhtarun. Al-Hanafi mengatakan la yalzamuhu al-qisasu li annahu ghairu mukhtarin. Wa lihadza nadhairu, dan ialah bagi hal ini adalah pun bandingan-bandingan fil nadhariyati, di dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Bandingan-bandingan latuso yang tidak bisa dihitung banyaknya. Tahat yang tersesat fiha, di dalam nadhair uqulud du'afai, apa akalnya
orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Fal yustadalla bihadzal qalili 'alal katsiri, maka hendaklah dijadikan dalil apa dengan yang sedikit ini, dijadikan dalil 'alal katsiri atas yang banyak. Al-fasl tsani min al-fannil awwali, fasal yang kedua dari fan yang pertama. An-nadharu fil ma'ani al-mufradati, kajian tentang makna-makna yang tunggal, bukan makna-makna yang murakkab ya. Maknanya Zaidun, maknanya Amrun, maknanya ini, ma'ani mufradah. Wa yadhharu al-waradu min dzalika bi taqsimatin salasatin, dan akan tampak apa yang dimaksud dengan itu dengan pembagian-pembagian 3. Apa yang dimaksud mungkin akan tampak dengan mengadakan 3 pembagian. Al-awwalu, adapun taksim yang pertama, annal makna, bahwa sesungguhnya makna, idza wusifa bil makna, bila mana disifati dengan makna, makna disifati dengan makna. Jaa Zaidun al-qaimu, Zaidun qaimun, Zaidun itu mausuf, qaimun itu jadi sifatnya kan. Zaid disifati dengan berdiri kan. Apabila makna disifati dengan makna, wanusiba, dan dinisbatkan, dihubungkan apa makna, ilaihi kepada bil makna, wujudah maka didapatkan apa bil makna, imma dzatiyan, ada kalanya hale bersifat dzati, wa imma ardiyan, ada kalanya bersifat ardi, wa imma laziman, ada kalanya bersifat lazim. Wa qad fassalnahu, dan kami sudah menjelaskan hal itu semua ya. Makna sifat dalam hubungan, makna kaitannya dengan mausuf, ada kalanya ia dzati. Dzati itu adalah sesuatu yang masuk dalam hakikat ya. Ada kalanya bersifat aradi, ada kalanya bersifat lazim. Lazim adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari mausuf, tapi dia tidak masuk dalam hakikat mausuf. Kalau aradi, sesuatu yang tak masuk dalam hakikat mausuf, tapi bisa dipisahkan dari mausuf. Sudah selesai di depan. Wasani, adapun taksim yang ketiga, annahu, bahwa sesungguhnya, idza nusiba, bila mana disandarkan apa makna, ilaihi kepada makna, wujuda maka didapatkan apa makna yang ilaihi ya. Idza nusiba, bila mana disandarkan apa makna ini, ilaihi kepada makna itu, wujuda maka didapatkan apa makna itu, imma a'amma, ada kalanya hale lebih umum, kan wujudi bil idhafati ilal jismiyati, seperti wujud dibandingkan disandarkan dengan jismiyah. Kalau dihubungkan antara wujud dan jismiyah, maka jelas bahwa wujud itu lebih umum daripada jismiyah ya. Jisim itu pasti wujud belum tentu jisim. Wa imma akhassa, dan ada kalanya lebih khusus dibalik kalau lebih khusus. Kal jismiyati bil idhafati ilal wujudi, seperti kejisiman kalau dibandingkan dengan wujud. Jismiyah akhassu minal wujud, kalau dibalik al wujudu a'ammu minal jismiyah ya.
Wa imma musawiyan, ada kalanya setara. Ini dan itu, ada kalanya ini lebih umum, ada kalanya ini lebih khusus, ada kalanya ini dan itu setara. Kan mutahayyiz seperti mutahayyiz. Mutahayyiz itu artinya sesuatu yang mengambil tempat. Bil idhafati ilal jauhari, dibandingkan dengan jauhar. Jauhar itu substansi. Setara, tidak ada mutahayyiz, tidak lebih umum daripada jauhar dan tidak lebih khusus. Inda qaumin, menurut suatu kaum. Wa ilal jismih, dan seperti tahayyuz dibandingkan kepada jisim, inda qaumin, menurut kaum yang lain. Ini dan itu, ada kalanya ini lebih dari umum, ada kalanya ini lebih khusus, ada kalanya ini dan itu setara. As-salisu, adapun taksim yang ketiga, annal ma'aniya bi'tibari asbabiha al-mudrikati laha salasatun, bahwa sesungguhnya makna-makna dengan melihat sebab-sebabnya ma'ani al-mudrikati laha, yang bisa menangkap laha kepada ma'ani, salasatun, itu ada 3. Makna-makna dengan memandang penyebab-penyebab yang bisa menangkap itu ada 3. Mahsusatun, sesuatu ma'ani mahsusah. Mahsusah berarti sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera, ay al-mudraka bil hissi, bisa ditangkap dengan indera. Wa mutakhayyalatun, ay mudrakatun bil khayalin, sesuatu yang bisa ditangkap dengan hayalan. Wa ma'kulatun, dan ma'kulah, sesuatu yang bisa ditangkap dengan akal. Mudrakatun bil akli. Makna-makna dengan melihat penyebabnya yang bisa menangkap, ada yang mahsusah, yakni bisa ditangkap, difahami dengan indera. Ada kalanya mutakhayyalah, dapat difahami dengan hayalan. Ada kalanya bisa ditangkap dengan akal, namanya ma'kulah. Wal nastalih ala tasmiyati sababil idraki quwatan, hendaklah kami mengistilahkan untuk menamakan sababul idrak, kita namakan kudratan kepada kuwatan, kepada kuwah, daya tangkap. Daya tangkap atau potensi. Jadi ada idrak, ada sababul idrak, ya. Sesuatu yang menjadi sebab bisa menangkap sesuatu disebut quwwah, ya kan? Fa naqulu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu